Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu semua? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. kabar saya baik Bu Ani. Oh ya. Alhamdulillah saya sedikit batuk Ibu, tapi tidak mengganggu aktivitas. Iya, semoga Bu Devi cepat sembuh ya. Oh iya Bu Mita, di jadwal saya lihat Ibu akan melakukan coaching hari ini dengan teman Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Alhamdulillah saya siap Bu. Memang hari ini saya berencana akan melakukan coaching dengan teman saya, namanya Ibu Devi. Dan saya mau minta bantuan kepada Ibu Ani sebagai pengamat selama saya melakukan coaching, supaya saya bisa menilai dan memperbaiki keterampilan coaching saya sesuai dengan masukan yang Ibu berikan. Baik Bu, insya Allah saya akan bantu Ibu. Saya akan nilai Ibu sesuai dengan lembar observasi coaching. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ani. Oh ya Bu, sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu. Kira-kira dalam proses coaching nanti, kompetensi inti apa yang akan Ibu kembangkan? Insya Allah saya akan berusaha mengembangkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Ani. Oh, baik Bu. Dari 3 kompetensi coaching yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira Ibu akan fokus pada kompetensi yang mana Ibu? Insya Allah saya akan fokus pada mendengarkan aktif Bu. Oh, mendengarkan aktif ya Bu. Kira-kira apa indikator Ibu ketika melakukan mendengar aktif saat mengcoaching teman Ibu nanti? Indikatornya adalah saya jangan sampai memiliki asumsi terhadap coach saya. Yang kedua, saya berusaha supaya saya tidak melabel atau menjudgment coach saya. Dan yang ketiga, saya jangan sampai mengkaitkan masalah coach dengan pengalaman pribadi saya Bu Ani. Oh, seperti itu ya Bu. Baik Bu Mita, sekarang apa yang menjadi indikator keberhasilan Ibu saat melakukan coaching? Saya berharap setelah proses coaching ini selesai, teman saya menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dan dia bisa menjadi bahagia untuk melaksanakan apa yang sudah dia temukan. Oke Bu, saya sudah catat semua yang Ibu sebutkan tadi. Nah, sekarang silakan Ibu coaching dengan teman Ibu. Saya akan berusaha mengamatinya seobjektif mungkin dan memberikan umpan balik terhadap Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Ani. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Devi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, sehat. Oh ya Bu Devi, pada kesempatan kali ini apa nih yang mau kita bicarakan? Saya ingin Ibu membantu saya untuk bisa melepaskan keresahan saya dan bisa membuat saya menemukan solusi dari keresahan saya ini Ibu. Oke Bu, saya akan coba sebisa saya Bu. Kira-kira apa ya yang Ibu resahkan pada saat ini? Saya akan mengajar di kelas 1, Bu. Jadi, murid-murid saya di kelas 1 ini masih ada yang belum bisa menulis dan membaca, bahkan ada salah satu seorang siswa yang belum tahu dengan huruf. Padahal ini sudah di pertengahan semester 2, Bu. Jadi Ibu takut ya, nanti anak ini tidak naik kelas yang Ibu... Jadi Ibu takut anak kelas 1 yang Ibu ajar ini tidak bisa naik kelas ya Bu? Benar, Bu. Kalau boleh saya tahu, langkah apa yang sudah Ibu Devi lakukan supaya kekhawatiran Ibu ini bisa teratasi gitu, dan anak Ibu yang belum mengenal huruf sama sekali ini bisa untuk mencapai targetnya nanti di akhir semester? Sebenarnya Bu, saya sudah memberikan mereka jam tambahan di luar jam proses pembelajaran mengajar aktif. Jadi sebelumnya saya sudah memberikan belajar tambahan itu Bu, untuk mengajarkan mereka menulis dan membaca. Jadi selama ini Ibu sudah memberikan jam tambahan untuk mereka agar mereka bisa belajar membaca dan menulis. Bagus sekali itu Bu, berarti Ibu sudah melakukan suatu tindakan yang bisa membantu murid Ibu untuk menulis dan membaca. Kira-kira menurut Ibu seberapa besar pengaruh yang Ibu lakukan itu untuk bisa membantu murid Ibu? Kalau kita beri skala angka misalnya 1 sampai 10. Murid Ibu kira-kira pada hari ini
pada angka berapa? Mungkin cuma di angka 4 atau 5 lah, Bu. Oh, angka 4 atau 5 ya. Kalau saya boleh saya tuh kira-kira kenapa Ibu berani mengatakan murid Ibu pada angka 4 sampai 5? Begini, Bu, kalau hanya saya yang berusaha untuk membantu murid saya belajar menulis dan membaca, tidak akan maksimal hasilnya, Bu, tanpa bantuan dan bimbingan orang tua di rumah. Saya di sekolah pertemuan hanya 4 sampai 5 jam. Kemudian saya memberikan belajar tambahan itu 45 menit. Hanya 45 menit, Bu. Dan itu pun saya tidak fokus kepada salah seorang siswa. Kebetulan di kelas saya ada 5 orang yang belum bisa menulis dan membaca arti kata, ada yang belum bisa sekali, ada yang masih mengeja, kemudian ada yang dua-dua kata, dan ada yang satu orang siswa ini belum belum tahu dengan huruf. Makanya itu, Bu, saya mengatakan belum maksimal, saya memberikan nilai 4 atau 5, karena kalau hanya diserahkan kepada guru kelas saja, mungkin ini tidak maksimal hasilnya. Tetapi kalau ada bantuan orang tua di rumah, mungkin mungkin bisa maksimal. Seperti itu, Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Apalagi ini anak kelas 1 SD ya, Bu. Iya, Kira-kira Bu. Ibu ingin menaikkan menjadi angka berapa selama bulan Ramadan ini anak Ibu mau lebih maksimal belajar membaca dan menulis? Mungkin ke angka 7, Bu. Oh, kalau boleh saya tahu angka 7-nya itu seperti apa, Bu? Saya akan mencoba untuk mengakomodir dan memantau murid saya belajar di rumah untuk bisa menulis dan membaca, Ibu. Oh, berarti Ibu akan berusaha untuk bisa memantau murid Ibu belajar di rumah selama mereka libur. Kira-kira oh, apa rencana yang bisa Ibu lakukan untuk melakukan tindakan tersebut? Yang pertama, saya akan membuat WA group, Ibu, tetapi WA grupnya itu khusus anak-anak saya yang belum bisa menulis dan membaca. Jadi tidak semua murid yang saya masukkan, khusus siswa yang belum bisa membaca dan menulis, kemudian satu orang siswa yang belum mengenal huruf tadi. Kemudian setelah saya masukkan ke WA group, saya cek kembali, saya pastikan bahwa semua murid yang saya sampaikan tadi, Bu, sudah tergabung di dalam WA group saya. Oh, berarti Ibu akan membuat WA grup baru ya, memisah Ya, khusus untuk mereka yang belum bisa membaca dan menulis. Kira-kira apa lagi yang bisa Ibu lakukan supaya murid Ibu bisa belajar di rumah agar mereka bisa membaca dan menulis ini, Bu? Ada lagi kira-kira, Bu? sebelum ini kami kan penerimaan rapor tengah semester, Bu. Jadi saya berkoordinasi dengan wali murid yang anaknya yang belum bisa menulis dan membaca ini untuk membimbing dan membantu anaknya belajar di rumah. Kami sudah mempunyai kesepakatan. Kemudian ada wali murid ini yang memberikan saran, Bu, bagaimana kalau anak saya leskan saja? Itu ide yang bagus, saya bilang. Karena kebetulan orang wali murid saya itu dia bekerja, Bu, suami istri, jadi tidak bisa memantau full 100% anaknya di rumah. Kemudian dia meminta pendapat saya, bagaimana kalau dileskan saja anak ini, Bu. Kalau begitu saya sangat setuju. Insya Allah dengan begitu mungkin bisa tercapai apa yang kita inginkan, seperti itu, Ibu. Dan Bagus. selama libur ini, saya akan membuat kesepakatan dengan orang tua murid tadi, jam berapa mereka bisa belajar setiap hari libur, setiap di bulan Ramadan ini, Bu, nanti saya akan memantaunya. Dan saya berharap kegiatan ini tidak mengganggu ibadah mereka selama bulan puasa. Bagus sekali, Bu. Lalu apalagi yang bisa Ibu Depi lakukan kira-kira?
Mungkin saya akan mengingatkan murid-murid saya untuk belajar di jam yang sudah disepakati dan membuat bentuk tagihan yang harus di-list, Bu. Misalnya di hari Senin, misalnya kita membuat kesepakatan jadwalnya jam 10 misalnya, Bu. Jadi listnya apa? Membacanya apa? Menulisnya seperti apa? Seperti itu, Bu. Nanti menjadi suatu setoran wajib, nanti dikirimkan ke WA pribadi seperti itu, Ibu. Oh, mantap sekali Bu Depi. Oh, kapan rencananya ini akan Ibu lakukan terhadap murid-murid Ibu yang khusus ini yang belum bisa membaca dan menulis ini? Oh, insya Allah akan segera saya lakukan, Bu. Rencananya Senin depan kami sudah melakukan kegiatan dan sekaligus mengaktifkan WA grup ini dan mencek kembali siswa-siswa yang belum bisa menulis dan membaca tadi. Saya cek kembali apakah sudah tergabung di WA grup atau belum. Oke Bu, berarti Ibu akan segera melakukannya ya. Kira-kira Iya, untuk Bu. melakukan hal ini yang sudah Ibu rencanakan, Ibu membutuhkan dukungan siapa? Pastinya saya membutuhkan dukungan pertama sekali kepala sekolah saya, Bu. Kemudian wali murid. Oh, kira-kira bantuan seperti apa ya Ibu Devi butuhkan supaya program ini berjalan dengan lancar? Sama bantuan kepala sekolah. Yang saya butuhkan yaitu kepala sekolah ini bisa mendampingi saya dan memberikan penguatan saya selama berhadapan dengan wali murid kelas 1. Kemudian kalau untuk wali murid, yang saya butuhkan yaitu orang tua murid ini bisa mengawasi dan membimbing anak-anak mereka selama jam libur, yaitu di bulan Ramadan, sesuai dengan kesepakatan yang sudah kami buat. Bagus sekali Bu. Mudah-mudahan Ibu Devi bisa melakukannya ya Bu. Dan saya juga sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan cerita Ibu kembali setelah Ibu melakukan rencana Ibu ini. Sama-sama Ibu Meta. Setelah saya bicara dengan Ibu, keresahan yang saya alami tadi sudah menjadi berkurang dan saya menemukan solusi untuk bisa menghapus keresahan saya ini. Insya Allah akan segera saya lakukan, Bu, dan saya berharap nanti Ibu masih bisa berkenan untuk mendengarkan keluh kesah saya dan membantu saya menemukan solusi dari keresahan saya ini, Bu. Baik Bu Devi, berarti kita sudah sampai ya ke titik akhir coaching kita. Bu Devi sudah menemukan solusi dan akan melakukan aksi. Baik Bu, kita sudahi saja ya pertemuan kita kali ini. Semoga Ibu sukses dan rencana yang Ibu buat dan saya insya Allah siap untuk mendengarkan cerita-cerita Ibu. Terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meta. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, ibu-ibu semuanya, bagaimana kabarnya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah, coaching bisa berjalan dengan lancar, Bu. Ya, Ibu Ani, alhamdulillah kegiatan coaching kami berjalan dengan lancar. Oh ya, Bu Ani. Oh, gimana menurut Ibu proses coaching yang kami lakukan tadi? Oh iya Bu Meta, menurut saya coaching yang sudah Ibu lakukan tadi bersama Ibu Devi, teman Ibu, bagus sekali Bu. Selama coaching tadi Ibu sudah melakukan kompetensi inti yaitu mendengarkan aktif eh, dengan baik. Saya perhatikan Ibu tidak ada berasumsi, tidak ada melabeli dan tidak mengaitkan masalah coaching Ibu dengan permasalahan pribadi Ibu. Dan juga Ibu berhasil mengantarkan coaching Ibu menemukan solusi bagi kekhawatirannya dan yang paling penting adalah coach ibu merasa puas dan kelihatan sangat bahagia setelah melakukan coaching dengan ibu. Semoga kedepannya ibu lebih bersemangat lagi dalam membantu rekan sejawat mengembangkan kompetensi mengajarnya dan juga ibu bersemangat meningkatkan keterampilan ibu dalam proses coaching. Terima, Uh, iya, iya. Ya, terima kasih Bu Ani atas masukannya. Ya, sama-sama Ibu. Eh, baiklah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini ibu-ibu semuanya? Kabar baik. Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, kabar baik, Bu. Oh ya Bu, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya dengan teman Ibu. Iya Ibu, betul sekali. Rencana hari ini saya memang akan melakukan coaching dengan teman saya yang bernama Ibu Ani, Bu. Dan saya mau minta bantuan kepada Ibu Meta sebagai pengamat atau observer selama saya melakukan coaching dengan teman saya nanti, Bu. Supaya saya bisa menilai dan memperbaiki keterampilan coaching saya sesuai dengan masukan yang Ibu berikan nanti. Baik Bu Depi, insya Allah saya akan bantu Ibu. Saya akan coba menilai Ibu sesuai dengan lembar observasi coaching. Alhamdulillah, terima kasih Bu Meta. Oh ya Bu Depi, sebelumnya saya mau tanya dulu sama Ibu, kira-kira dalam proses coaching nanti kompetensi inti apa yang akan Ibu coba kembangkan dalam melakukan proses coaching terhadap Ibu Ani? Insya Allah saya akan berusaha mengembangkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Depi, tapi dari ketiga kompetensi coaching yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira Ibu akan fokus pada kompetensi apa? Insya Allah saya akan fokus kepada mendengarkan aktif Bu Meta. Mendengarkan aktif ya Bu Depi ya. Lalu kira-kira apa indikator yang sudah Ibu susun untuk melakukan mendengarkan aktif ini ketika mengcoaching Ibu Ani nantinya? Indikatornya adalah saya jangan sampai memiliki asumsi atau pendapat terhadap coach saya, Bu. Yang kedua, saya berusaha supaya tidak akan memberi label kepada coach saya. Dan yang ketiga, saya juga tidak akan mengkaitkan masalah dengan pengalaman pribadi saya. Baik Bu. Sekarang apa yang menjadi indikator keberhasilan Ibu saat melakukan coaching dengan Ibu Ani? Saya mengharapkan setelah proses coaching ini selesai, teman saya menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dan dia bisa menjadi lebih bahagia. Oke Bu Depi, saya sudah catat semuanya. Silakan Ibu lakukan coaching dengan teman Ibu yang bernama Bu Ani. Saya akan berusaha mengamati seobjektif mungkin dan memberikan umpan balik terhadap proses coaching Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu Meta. Iya, sama-sama Bu Depi. Assalamualaikum Ibu Ani, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Devi. Kabarnya baik, sehat. Oh iya Ibu, pada kesempatan kali ini, apa yang akan kita bicarakan ini Bu? Begini Bu, saya ingin Ibu membantu saya untuk bisa menghilangkan rasa kekhawatiran saya sehingga membuat saya menjadi lebih tenang dan saya bisa menemukan solusi dari kekhawatiran saya ini, Bu. Oke Bu, saya akan coba sebisa saya ya Bu. Kira-kira apa kekhawatiran Ibu yang Ibu rasakan? Begini Bu, saya kan sekarang mengajar kelas 6, kelas yang paling tinggi di sekolah dan muridnya yang paling besar. Saya ingin anak murid saya ini mandiri dan mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang saya berikan seperti mengerjakan PR, datang tepat waktu, dan melakukan kegiatan hal-hal yang lain dengan penuh tanggung jawab. Dan maupun di sekolah. Saya ingin mereka mandiri tanpa saya memberitahu di WA grup dan memberitahu orang tua mereka. Mereka bisa mendisiplin dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan. Ini kan sudah memasuki semester 2, Bu. Masih ada sebagian kecil dari mereka belum mandiri dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang saya berikan. Saya merasa khawatir sampai kapan murid-murid saya ini bisa
mandiri dan mempunyai kesadaran sendiri untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan agar mereka tidak mempunyai alasan yang macam-macam lagi, Bu. Saya ingin murid saya ini mempunyai motivasi yang datangnya dari dalam agar mereka mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan baik di sekolah maupun di rumah. Seperti itu, Bu. Jadi, di sini Ibu khawatir murid-murid Ibu sudah kelas 6, tetapi belum mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan. Kemudian Ibu juga takut nanti mereka tidak bisa mandiri dan tidak mempunyai motivasi intrinsik dalam menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan. Apakah begitu, Ibu? Ya, benar Ibu. Saya khawatir, saya takut murid-murid saya ini nanti tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugasnya karena mereka sudah besar, seharusnya mereka sudah bisa mandiri. Seperti itu, Ibu. Begitu ya, Bu. Kalau boleh saya tahu, langkah apa yang sudah Ibu lakukan supaya kekhawatiran Ibu ini tidak terjadi? Eh, Langkah yang sudah saya lakukan adalah yang pertama Ibu memberikan nasihat baik secara individu maupun kelompok agar mereka bisa mandiri dan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan tepat waktu, Ibu. Itu seperti itu, Ibu. Jadi Ibu sudah memberikan nasihat kepada mereka, baik secara berkelompok maupun secara individu ya Bu. Bagus sekali langkah yang sudah Ibu tempuh. Berarti Ibu sudah melakukan suatu tindakan yang bisa membantu murid Ibu menjadi lebih mandiri dan mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan. Kira-kira menurut Ibu, seberapa besar pengaruh nasihat yang sudah Ibu berikan ini bisa membantu murid Ibu untuk mandiri dan mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan? Kalau kita beri skala 1 sampai 10 misalnya, murid Ibu ini berada pada angka berapa dengan modal nasihat yang Ibu berikan? Mungkin cuma di angka 3 sampai 5 lah, Bu. Seperti itu, Bu. Kalau boleh saya tahu, mengapa Ibu memberikan murid-murid Ibu pada angka 4, pada angka 3 sampai 5? Menurut saya, kalau hanya bermodalkan nasihat saja, Ibu, murid saya tidak bisa atau tidak mempan untuk bisa mandiri dan melakukan tanggung jawabnya terhadap tugas-tugas yang saya berikan kepada mereka. Saya ingin mereka mengerjakan tugas tersebut atas kesadaran dirinya tanpa menggunakan hukuman. Karena sampai sekarang masih ada sebagian kecil dari mereka meskipun sudah sering saya berikan nasihat, tetapi belum berubah sampai sekarang, Ibu. Masih juga melakukan kesalahan seperti lupa, Bu, nanti, Bu, seperti itu, Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Apalagi anak SD yang kelas 6 ya, Bu. Kira-kira strategi lain apa yang bisa Ibu lakukan agar murid-murid Ibu ini bisa menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang Ibu berikan? Bisa tolong dijelaskan, Bu? Mungkin, ya, iya, Bu. Mungkin strategi lain yang bisa saya lakukan adalah saya akan meminta murid saya ini untuk membuat jurnal harian, Ibu, tentang kegiatan mereka dalam sebuah buku. Dalam buku tersebut, mereka bisa menuliskan kegiatan atau aktivitas yang akan mereka lakukan setiap hari, agar mereka tidak lupa lagi untuk mengerjakan tugasnya. Di sini mereka menuliskan apa saja kegiatan yang akan mereka lakukan pada hari itu, dan tugas apa saja yang harus mereka selesaikan pada hari itu. Seperti itu Ibu yang akan saya lakukan. Baik, Ibu. Setelah Ibu meminta murid Ibu tadi membuat jurnal harian, kira-kira apa lagi yang bisa Ibu lakukan supaya murid Ibu ini menjadi mandiri dan lebih tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan? Oh ya, Bu. Mungkin tindak lanjut dari jurnal harian ini, Ibu, saya akan memeriksa jurnal harian ini setiap hari, apa yang mereka tulis, dan selalu
saya minta mereka untuk membaca jurnal hariannya, untuk melakukan aktivitas untuk esok harinya tentang apa yang telah mereka tulis di jurnal hariannya tersebut, Ibu. Bagus sekali ya, Bu. Kemudian apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya tidak akan bosan selalu mengingatkan agar murid saya bisa menjadi anak yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan saya juga akan menceritakan kisah teladan tentang tokoh yang mempunyai disiplin yang bagus apabila mereka tidak melaksanakan tugasnya tepat waktu. Seperti itu, Ibu. Bagus sekali ide Ibu Ani ini. Kapan rencananya ini akan Ibu lakukan? Insya Allah akan segera saya lakukan, Ibu. Mungkin setelah Lebaran ini, saya akan meminta murid saya untuk membuat jurnal harian tentang kegiatan atau aktivitas yang akan mereka lakukan sehari-hari, Ibu. Seperti itu, Ibu. Oke, Ibu. Kira-kira untuk melakukan hal yang sudah Ibu rencanakan ini, Ibu membutuh dukungan dari siapa? Oh ya, Bu. Mungkin saya membutuhkan dukungan yang pastinya dari kepala sekolah dan orang tua murid, Bu. Kira-kira bantuan seperti apa itu, Ibu? Oh, kalau bantuan dari orang tua, mungkin saya ingin membutuhkan orang tua untuk mengawasi anak-anaknya secara langsung di rumah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Jadi setelah libur Ramadan ini, saya juga ingin mengumpulkan orang tua kelas 6 untuk membuat kesepakatan dengan orang tua agar bisa nanti menyepakati hal-hal apa saja yang akan bantuan yang akan saya minta kepada orang tua untuk mengawasi anak-anak ini belajar di rumah. Sedangkan kepala sekolah, saya membutuhkan bantuan untuk mendampingi saya dan memberikan penguatan selama saya berhadapan nanti dengan orang tua murid kelas 6 ini, Bu. Bagus sekali, Bu Ani. Mudah-mudahan Ibu bisa melakukannya ya, Bu. Dan sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan bagaimana perasaan Ibu setelah berbicara dengan saya tentang kekhawatiran Ibu selama ini. Oh iya, Bu. Setelah saya bicara dengan Ibu, kekhawatiran saya menjadi berkurang dan saya bisa menemukan solusi untuk bisa menghapus kekhawatiran dan ketakutan saya ini, Bu. Insya Allah, keluh kesah saya yang lain, Ibu bisa membantu dan saya bisa menemukan dari permasalahan saya selanjutnya. Baik, Ibu. Untuk kali ini, kita sudahi pertemuan kita sampai di sini ya, Ibu Ani. Semoga Ibu sukses selalu dengan rencana yang Ibu buat. Dan saya insya Allah siap untuk mendengarkan cerita-cerita kekhawatiran Ibu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Devi, atas sudah mendengar curhatan dari saya. Ya, Ibu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu. Bagaimana nih? Sudah selesai proses coachingnya hari ini? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ibu. Bu. Terima kasih, Ibu. Ibu sudah mau menjadi pengamat dan observasi dari kegiatan coaching kami ini. Iya, sama-sama Bu Depi. Oh iya Bu Depi, tadi selama proses coaching, saya melihat bahwa Ibu sudah melakukan coaching ini dengan baik sekali. Itu terlihat dari Ibu selama melakukan proses coaching itu, Ibu fokus pada kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan, yaitu menjadi pendengar aktif. Terlihat selama proses coaching, Ibu sudah mampu untuk tidak berasumsi, tidak melabel, dan juga tidak mengaitkan masalah coaching dengan pengalaman pribadi Ibu. Dan yang paling penting adalah Ibu sudah berhasil mengantarkan coach Ibu menemukan solusi
bagi kekhawatirannya. Dan yang paling penting juga adalah coach Ibu merasa puas dan kelihatan sangat bahagia setelah melakukan coaching dengan Ibu. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih bersemangat lagi dalam membantu rekan sejawat mengembangkan kompetensi mengajarnya. Dan Ibu juga bersemangat meningkatkan keterampilan coaching Ibu dengan kompetensi-kompetensi inti yang lainnya. Amin. Terima kasih Bu Meta. Ya, sama-sama Bu Divi. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu guru hebat semuanya, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Ibu, sehat. Alhamdulillah. Oh ya Ibu, hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan teman Ibu ya? Ya Ibu, rencana hari ini saya memang akan melakukan coaching dengan teman saya. Dan saya mau minta bantuan Ibu sebagai pengamat atau observer selama saya mengcoaching teman saya, Bu. Supaya saya bisa menilai dan memperbaiki keterampilan coaching saya sesuai dengan masukan yang Ibu berikan. Baik Bu, insya Allah saya akan bantu Ibu, saya akan menilai Ibu sesuai dengan lembar observasi coaching. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Oh iya Ibu, sebelumnya saya mau tanya dulu kepada Ibu, kira-kira dalam proses coaching nanti, kompetensi inti apa yang akan Ibu kembangkan dalam melakukan proses coaching terhadap teman Ibu? Di sini insya Allah nanti saya akan berusaha mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Baik Bu, dari 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira Ibu akan fokus kepada kompetensi bagian apa? Di sini nanti saya akan fokus pada proses mendengarkan aktif, Bu. Mendengarkan aktif ya Bu. Kira-kira apa indikatornya dalam mendengarkan aktif ini ketika Ibu melakukan proses coaching dengan teman Ibu nanti? Nanti di sini indikatornya adalah saya jangan sampai memiliki asumsi terhadap coach saya. Yang kedua, saya berusaha supaya tidak melabeli atau menggurui coach saya. Dan yang ketiga, saya jangan sampai mengkaitkan masalah coach dengan pengalaman pribadi saya, Ibu. Baik Ibu, sekarang apa yang menjadi indikator keberhasilan Ibu saat melakukan coaching ini? Setelah coaching ini, saya nanti berharap teman saya menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dan dia bisa menjadi senang dan bahagia, Ibu. Oke Ibu, saya sudah catat semuanya ya yang Ibu sampaikan tadi. Silakan Ibu melakukan coaching dengan teman Ibu. Saya akan berusaha mengamatinya seobjektif mungkin dan memberikan umpan balik terhadap Ibu nantinya. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Ani. Oh ya, Bu. Pada kesempatan kali ini, apa yang ingin kita bicarakan di sini, Ibu? Gini loh Bu, saya ingin curhat sama Ibu pada kesempatan ini. Saya ingin Ibu bisa membantu saya untuk bisa mengobati kekhawatiran saya dan bisa membuat saya menemukan solusi dari kekhawatiran saya ini, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Oke, Bu, saya akan mencoba sebisa saya ya, Bu. Kira-kira apa yang Ibu khawatirkan sekarang ini, Bu? Ini Bu Ani, kita kan mau libur Lebaran ini. Anak-anak kita mau libur puasa dan Lebaran Ya. Bu Ani. Selama bulan Ramadan ini sampai nanti setelah Lebaran, anak-anak kita kan tidak ke sekolah ya Bu. Proses Iya, belajar betul. mengajar di sekolah dipindahkan ke masjid atau musala dekat rumah mereka masing-masing. Iya. Jadi guru dan murid selama bulan puasa berada di masjid dan musala dekat rumah mereka untuk mengikuti kegiatan pesantren Ramadan.
Setelah itu mereka libur lagi sampai Hari Raya Idul Fitri. Kalau kita Hmm. hitung ada sekitar 1 bulan lebih kita tidak bertatap muka langsung dengan murid kita, Bu. Jadi Mm-mm. saya mengkhawatirkan murid saya yang kelas 6, Bu. Karena saya kan mengajar PAI di kelas 6. Iya, iya. Ketika mereka mulai sekolah nanti sekitar 1 mingguan mereka sudah menghadapi ujian, Bu. Oh, jadi ibu takut nanti anak kelas 6 yang ibu ajar ini tidak bisa mengikuti ujian dengan baik karena faktor libur yang terlalu lama. Ya, Bu. Apakah Iya. betul seperti itu, Bu? Oh, benar, Bu. Oh, saya khawatir apakah anak saya ini akan ingat lagi materi pelajaran yang sudah saya ajarkan sebelum mereka libur gitu. Jangan-jangan mereka sudah lupa dan mereka tidak mengulang di rumah, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh saya tahu, langkah apa yang sudah ibu lakukan supaya kekhawatiran ibu ini tidak terjadi? Sebenarnya, Bu, saya sudah membekali mereka dengan kisi-kisi yang dilengkapi dengan materi yang bisa mereka pelajari di rumah selama mereka tidak bisa bertatap muka dengan saya, Bu. Kisi-kisi itu sudah saya atur sedemikian rupa sehingga sebenarnya bisa mereka belajar mandiri di rumah dengan kisi-kisi dan materi yang saya berikan itu, Bu. Oh, jadi ibu sebelum libur dalam libur ini ibu sudah membekali mereka dengan kisi-kisi sekaligus dengan materi ya, Bu. Iya. Bagus sekali langkah yang sudah ibu berikan. Berarti ibu sudah melakukan suatu tindakan yang bisa membantu murid ibu untuk belajar di rumah. Kira-kira menurut ibu seberapa besar pengaruh kisi-kisi ini bisa membantu ibu agar muridnya bisa belajar di rumah, Bu? Nah, kalau kita beri skala 1 sampai 10 misalnya, murid ibu ini berada pada angka berapa dengan modal kisi-kisi yang ibu berikan ini? Mungkin cuma di angka 4 sampai 5 ya, Bu. Oh, kalau boleh saya tahu kira-kira kenapa ibu berani mengatakan murid ibu pada angka 4 sampai 5? Gini loh, Bu, kalau hanya bermodalkan kisi-kisi, saya rasa murid saya tidak semuanya mau belajar di rumah dengan kesadaran sendiri. Karena pengalaman di sekolah, banyak murid saya yang belum memiliki kesadaran sendiri untuk belajar. Mereka masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari guru, baru mereka mau belajar dan mau mengerjakan tugas yang diberikan kepada mereka. Kalau kita tidak mengingatkan mereka, mereka sering lalai, masih belum memiliki kesadaran diri sendiri untuk belajar itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Apalagi anak SD yang kelas 6 ya, Bu. Kira-kira Ibu ingin menaikkan menjadi angka berapa selama bulan Ramadan ini anak Ibu mau mengulang pelajaran di rumah berdasarkan kisi-kisi dan materi yang sudah Ibu berikan tadi. Bisa tolong Ibu jelaskan? Mungkin saya maunya ditingkatkan ke angka 8 aja deh, Bu. Kalau boleh saya tahu, delapannya seperti apa itu, Bu? Eh, 8-nya ya. Saya akan mencoba untuk mengakomodir atau membantu murid saya belajar di rumah, Bu. Untuk bisa memantau murid ibu belajar di rumah selama mereka libur ini, kira-kira apa saja rencana yang akan ibu lakukan? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mengaktifkan kembali WA grup PAI kelas 6 dan akan mengecek kembali grup WA tersebut untuk memastikan bahwa murid saya sudah tergabung ke grup WA tersebut semuanya, Bu. Oh, setelah mengaktifkan kembali grup WA PAI kelas 6 ini, kira-kira apa lagi yang bisa ibu lakukan supaya murid ibu belajar dan membahas kisi-kisi ujian yang telah ibu berikan? Insya Allah nanti saya akan membuat kesepakatan dengan mereka, Bu. Jam berapa mereka bisa belajar setiap harinya selama libur itu untuk membahas kisi-kisi dengan hari efektif mereka belajar. Agar tidak mengganggu mereka melaksanakan ibadah puasa dan tidak mengganggu kegiatan pesantren mereka, Bu. Jadi akan saya kesepakati jam berapa saja setiap hari mereka bisa untuk mengulang kisi-kisi. Jadi mereka belajar itu saya maunya dalam satu waktu gitu, walaupun di tempat yang berbeda, di rumah mereka masing-masing, Bu. Oh, lalu apa lagi yang bisa ibu lakukan selain dari yang sudah ibu jelaskan tadi? Hmm,
Mungkin saya akan mengingatkan murid saya untuk belajar di jam yang sudah mereka sepakati dan membuatkan bentuk tagihan yang harus mereka selesaikan dalam kegiatan pembelajaran secara mandiri di rumah itu, Bu. Sekali-sekali saya juga akan mengirim soal-soal agar mereka bisa mengevaluasi sendiri hasil belajar mereka itu, Bu. Oh, seperti itu. Oh, bagus sekali ya, Bu ya. Jadi rencana ini kapan akan Ibu lakukan? Oh, insya Allah akan segera saya lakukan besok, Bu, untuk membuat kesepakatan dengan murid kelas 6 sekaligus mengaktifkan WA dan memastikan bahwa semua murid saya masuk ke WA grup itu, Bu. Karena seminggu lagi kan kita udah libur, Bu, jadi rasanya tidak ada Iya. waktu lagi, Bu. Oh, seperti itu, Bu. Oke, Bu. Kira-kira untuk melakukan hal yang sudah Ibu rencanakan ini, Ibu membutuhkan dukungan dari siapa saja, Ibu? Saya sepertinya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan juga orang tua murid saya, Bu. Eh, Kira-kira dukungan dan bantuan seperti apa itu, Bu? Ya, kalau dari orang tua ya, Bu, saya butuh mereka untuk mengawasi anaknya secara langsung belajar di rumah. Jadi sebelum libur Ramadan ini saya juga ingin mengumpulkan orang tua kelas 6 ini untuk membuat kesepakatan juga dengan orang tua ini, Bu, bahwa mereka nanti bersedia untuk mengontrol anak mereka belajar di rumah terutama mata pelajaran PAI ini, Bu. Sedangkan kepala sekolah saya butuh untuk mendampingi saya, Bu, dan memberikan penguatan selama saya berhadapan dengan orang tua murid kelas 6 di dalam membuat kesepakatan itu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Bagus sekali ya, Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa melakukannya ya, Bu. Dan saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita Ibu kembali setelah kegiatan ini. Sama-sama, Bu Ani. Setelah saya bicara dengan Ibu, kekhawatiran saya menjadi berkurang dan saya menemukan solusi untuk bisa menghapus kekhawatiran saya. Insya Allah akan segera saya lakukan, Bu. Dan saya berharap nanti Ibu masih berkenan mendengarkan keluh kesah saya dan membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi nantinya, Bu. Oh, baik, Bu. Mungkin untuk kali ini kita sudahi saja pertemuan kita sampai di sini ya, Bu. Semoga Ibu sukses dengan rencana Ibu ke depannya dan yang sudah Ibu buat dan insya Allah saya siap untuk mendengarkan cerita-cerita Ibu selanjutnya. Ya, terima kasih banyak, Bu Ani. Sama-sama Ibu Meta. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu guru hebat semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Baik, masih Alhamdulillah baik, sehat. Bu. Mm-mm. Sehat. Bagus sekali ya, Bu. Selama coaching tadi, Ibu sudah melakukan kompetensi inti mendengar aktif dengan baik. Saya perhatikan Ibu tidak ada berasumsi, tidak ada berpendapat, dan tidak memberi label, dan juga tidak mengaitkan masalah coaching dengan pengalaman pribadi Ibu. Dan juga Ibu juga sudah berhasil mengantarkan coaching Ibu menemukan solusi bagi kekhawatirannya. Dan yang paling penting adalah coaching Ibu merasa puas dan kelihatannya sangat bahagia setelah melakukan coaching dengan Ibu. Semoga kedepannya Ibu lebih semangat lagi, lebih sukses lagi, dan bisa lebih bersemangat dalam membantu rekan sejawat mengembangkan kompetensi mengajarnya, dan Ibu juga bersemangat dalam meningkatkan kompetensi Ibu dalam coaching. Nah, terima kasih Ibu. Amin. Sama-sama Ibu. Kita akhiri pertemuan kita hari ini ya Bu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.